Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu Anita. Maaf saya baru selesai sholat jadi saya baru join. Yang lain Waalaikumsalam. pada kemana ya? Buzanya masih tugas luar ya. Masih di Makassar beliau. Oh, seminggu ini Bu, atau sejak kapan Bu saya pergi? Ibu Anissa, Ibu Zanya. Iya. Oh, saya baru dapat tadi tadi malam kabarnya beliau masih di Makassar katanya Bu. Oh, Ya khawatirnya sinyalnya nggak bagus karena ada di pelosok katanya seperti itu. Sepertinya oh. mau join juga tapi takutnya hilang hilang muncul gitu. Jadi tadi malam beliau ngasih kabar saya tolong dipandu dulu katanya seperti itu. Saya baru datang terus baru selesai sholat juga jadi agak maaf agak terlambat sedikit. Tapi ini anak-anak baru 13 ya sebentar. Saya cek dulu anak-anaknya takutnya mereka masih ada yang Ditunggu dulu nggak apa-apa Bu Dini. ya. Iya. Memang yang wajib ikutnya itu kan 18 orang, Bu. Tapi 3 orang tuh sedang tugas di kantor di DPR, Bu. Mereka sedang Oh, ya selama 3 bulan di DPR. Jadi ya belajar arsip di sana dan mengajarkan juga tentang kearsipan di sana gitu ya bagi petugas-petugasnya yang ada di sana. hmm. Itu sampai bulan Desember nanti, Bu. Mereka Oh, bertugas di hmm. sana ya. Itu bagian dari placement atau bagaimana? Sebetulnya ada beberapa program dari Prodi ya, eh, apakah itu magang ataupun juga eh, apa ya semacam seperti itu internship seperti itulah Bu. Dia Hmm. di kemarin kan ada yang di Arsip Nasional, ada yang di Hmm. beberapa lembaga lain. Nah, kebetulan anak ini kemarin izinnya saya Bu harus ya macam internship di Dewan, di DPR pusat Bu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, di Jakarta itu ada 3 orang. Mereka sampai bulan Desember nanti, Bu. Sampai bulan Hmm. Desember. Ya, ini sudah ada. Mau ditunggu aja, Bu, atau mau di- Ditunggu aja nggak apa-apa Bu. ditunggu sebentar lagi, Bu? Dua Iya, menit lagi. Banyak bis. silakan monggo. Se Biasanya bagaimana kan Bu Dini yang tahu. Saya ngikut aja sih. Ya, kalau sekarang dosen yang tunggu mahasiswa ya, Bu. Kalau zaman saya dulu, kita mahasiswa tunggu dosen. Nah, kalau dosen udah masuk ruangan kan kita lari-lari takut gitu ya Bu ya, takut ketinggalan atau takut ditegur. Kita lari-lari ke ruangan gitu. Kalau sekarang nggak, saya kadang-kadang juga udah di ruangan mahasiswanya ngintip masuk satu-satu gitu seperti itu. Nggak, saya nggak tahu persis nih Gen Z siapa seperti ini atau memang apa ya suasananya mungkin sudah zamannya sudah beda Bu dengan zaman kita ya Bu. Beda kalau kita takut ketemu dosen kalau sekarang dosen udah di kelas tapi makan belum selesai ya tenang-tenang aja gitu seperti itu. Mudah-mudahan nggak karena takut, tapi kalau kalau apa rajinnya. Ya betul Tapi Bu. karena memang rajin. Ya kita kadang-kadang kan ya bukannya kalau udah melihat dosen ada di ruangan ya cepat-cepat juga gitu. Paling nanti ditanya juga dari mana dulu atau apa dulu. Tapi tetap walaupun nggak ditanya kita malu gitu Bu. Kalau kita seperti itu. Nih ada 15 berarti tambah saya tambah. Ini Hasbi ininya ada belum ya? Sepertinya Hasbi belum ada ininya apa penterjemahnya. Hmm. Saya belum lihat nanti saya cek dulu. Ya, kita tunggu dulu aja Bu ya. Ya, soalnya kalau ini berarti dia ketinggalan gitu loh, Bu. Iya, heeh. Kita tunggu aja dulu.
apa sih apa namanya? Assalamualaikum Pak Kaprodi, apa sudah hadir? Nah, Mbak Okti udah hadir ya. Sepertinya memang hanya akan sekitar 18 orang. Kita mulai saja ya Bu Anita ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Anita Dewi, kemudian Pak Kaprodi, saya belum lihat nih hadir apa belum. Pak Kaprodi dan anak-anakku mahasiswa angkatan 22 ya, yang pada kesempatan ini hadir di pertemuan terakhir ya, pertemuan ketiga bersama Bu Anita ya. Mudah-mudahan ada follow up lagi nanti Bu, menarik sekali soalnya materi-materinya kemarinnya, tapi saya tidak tahu ini programnya ada di Pak Kaprodi ini ya. Jadi pada kesempatan ini karena kebetulan Ibu Za sedang tugas ke Makassar dan beliau mungkin nanti akan join ketika sudah mendapat sinyal mungkin seperti itu. Beliau mengamanatkan kepada saya untuk memandu lecture pada hari ini dan mohon maaf Bu Anita mungkin nanti apabila ada hal-hal yang jadi biasanya saya yang nanya mungkin nanti juga saya minta mahasiswa-mahasiswa saya nih yang aktif bertanya nanti ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini materi yang diberikan sebagaimana dua kali sebelumnya itu sangat menarik dan kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Anita. Maka pada kesempatan ini last lecture ya Bu, tapi mudah-mudahan ada follow up selanjutnya nih. Apakah materinya berbeda atau tidak saya serahkan kepada Pak Kaprodi ini ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini juga kita akan mendapatkan materi-materi yang sangat berguna bagi kita semua dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana menjadi seorang profesional dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk itu kepada Ibu Anita, mangga kami persilakan untuk memberikan materinya. Anak-anak sekalian, tolong dibuka semua kameranya ya. Terima kasih, Bu Dini. Eh, Hatur nuhun gitu ya kalau Ya, ya Bu bahasa Hatur Sunda ya. Nuhun kalau orang Sunda bilang. Saya bukan orang Sunda soalnya. Iya Bu. Oke, selamat pagi, selamat siang ya, selamat Ya, siang siang, Bu, semuanya. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's good to see you again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's good to see you again. Final meeting ya untuk seri yang ini, seri guest lecture kita. Hari ini sebelum saya mulai, saya ingin tahu
how you are. Tolong dimasukkan ke chat saja. Boleh Ya. boleh ditulis baik-baik saja atau kurang baik-baik saja atau smiley face kalau mau atau sad face kalau mau. Silahkan, ayo dimasukkan ke chat. Ya, semoga semua baik-baik saja ya Bu ya. Semoga semuanya smiley faces. Ya, Bu. Boleh dimasukkan ke chat? Ya, coba mahasiswa semua ngechat semua ya kabar baiknya ya. Tolong dikirim di chat supaya Bu Anita juga tahu, bisa lihat nih. Oh, terima kasih, Kinan. Very happy face. Iva, terima kasih. Saya melihat Mas Hasbi kayaknya ngangguk-ngangguk, berarti juga baik-baik. Tapi kalau kalau chatting dia Oh, bisa I bisa. like that. I like that. Yes, reaction itu kalau yang sudah Zoom-nya sudah update pasti dan rata-rata sepertinya teman-teman di Indonesia sudah update semua ini Zoom-nya. Lalu lebih cepat update-nya daripada rekan-rekan saya di sini. Good, good. Tidak ada wajah yang susah, jadi saya kayaknya senang. Kita semangat ya hari ini ya. Pertemuan terakhir, mudah-mudahan. Ya, tolong Oke. on cam semua ya, on cam semua ya. Hasilnya semua biar bisa kelihatan cerahnya nih sama Bu Anita. Nah, Mas Kinan pun, nah sudah dibuka kan jendelanya. Kayak Agak baru sunny bangun ya. tidur ya Bu. Oke, yuk kita hari ini kita akan share sedikit tentang peran, keterampilan, dan keahlian kita sebagai information practitioners, information professionals. Ya, Are we skilled enough? Are we not yet skilled? Ya kan? Kita lihat bagaimana dan apa caranya. Nanti saya coba kita share juga. eh, ada dua hal yang ingin saya bagi bersama teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa di sini. Tapi saya juga nanti akan berbagi eh, salah satu hasil riset kecil saya yang akhir-akhir ini tapi konteks Australia ya tentang profesionalitas informasi juga. Oke, mulai ya. ya. Not sure if you're probably not seeing the screen. Hang on, sebentar. Screen 2. Sudah bisa lihat eh, PowerPoint saya ya? Sudah Bu, sudah Sudah Bu. ya. Oke, terima kasih Bu Dini. Oke, so mudah-mudahan sekarang karena sudah ketiga kali kita ketemu, jadi lebih rileks, lebih enak ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan di chat. Dan karena kita quite intimate sebetulnya, jumlahnya juga nggak terlalu banyak sekali. Nanti seperti biasa, kalau mau bertanya juga boleh unmute. Kalau mau komen juga boleh di chat, boleh unmute nanti ya. Eh, kita relax saja. Apa namanya hari ini? Oke, online cursor. Alright, so today we'll talk about roles, skills, and expertise of information practitioners. Siapa information practitioners? Ya, antara lain kita mudah-mudahan ya segera. Jadi ada dua hal seperti tadi yang saya sampaikan, yang hari ini kita akan bahas. Yang pertama, apa sih peran kita? Jadi kembali ke basic lagi. Kita ini sebetulnya sebagai information professionals nih, peran kita ini apa? Ada nggak sih perannya? Pasti ada lah ya. Tapi apa? Peran atau beberapa peran? Kemudian kalau kita sudah menentukan, oh peran saya ini yang ini, atau hanya satu, atau dua, atau lebih, apakah kita sebetulnya punya skills dan expertise? Nah, itu yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri ya, introspeksi diri kita sendiri. Dan seterusnya, setelah itu jadi apa yang akan kita lakukan? Alright. Nah, apa sih peran kita sebetulnya? Ini yang pertama ingin saya bahas. Nah, berkaitan dengan dua materi yang sebelumnya, harapannya peran yang pertama itu kita menjadi seorang
ahli information literacy atau literasi informasi, ya kan? Kan mudah-mudahan tujuannya eh, berkuliah di prodi kita ini juga untuk menjadi seorang ahli gitu ya. Pada jenjang tertentu, tentu saja kita punya keahlian gitu. Eh, kalau walaupun kalau ditanya karena kita biasanya orang Indonesia ya, kalau ditanya sudah ahli, jarang yang bilang, iya saya ahli dalam bidang sesuatu gitu ya. Kayaknya agak-agak malu kan, memang itu budaya kita ya nggak apa-apa gitu. Justru karena belum merasa ahli, sebaiknya kita terus belajar dan terus mengembangkan diri kan gitu ya. Nah, eh, atas dasar apa? Seperti apa sih eh, kondisi yang memungkinkan kita menjadi ahli information literacy atau literasi informasi itu karena sumber-sumber informasi dan informasinya sendiri semakin kompleks. Ini kayaknya sudah saya cakup di apa namanya pertemuan kita pertama ya. Kalau saya melihat ke sana karena kepayaan saya di sana ya, layar kedua saya di sana. Nah, oke. Nah, information and information sources get more complex, menjadi semakin kompleks. Sehingga karena semakin kompleks, karena eh, klien kita itu atau pengguna informasi itu dibanjiri oleh informasi itu sendiri, mereka nggak lagi kesulitan mencari informasi, kita sudah bahas itu ya. Tapi karena dibanjiri oleh informasi, sehingga mereka butuh panduan dan bantuan kita, gitu ya. Itu makanya profesi kita ini masih akan ada selamanya atau sudah akan berakhir. Biasanya kan ada juga diskusi-diskusi, oh profesi-profesi yang seperti apa namanya kearsipan atau pustakawan apakah masih akan terus bertahan? Jawabannya akan semakin bertahan sebetulnya. Karena semakin kompleks informasi dan sumber informasi, orang akan lari kepada orang yang apa namanya kita sebagai orang yang punya keahlian di bidang itu. Nah, karena kondisi itu sehingga information literacy atau saya singkat IL di sini ya. Nanti di slide-slide berikutnya juga mungkin sudah singkatannya IL Information Literacy itu menjadi peran utama kita gitu. Jadi mau nggak mau suka nggak suka ya kita harus selalu mengikuti perkembangan kan gitu ya karena kita adalah profesional di bidang information. Nah masalahnya kita sudah tahu oh ya information literacy itu kita memang kita ahlinya karena kita information professional. Masalahnya kalau ditanya information literacy itu apa sih? Itu tidak semudah mendefinisikan istilah yang apa namanya jelas clear cut ya. Misalnya eh, seperti apa sih air minum yang sehat? Nah, itu kan sudah jelas definisinya air minum yang sehat, yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau ditanya information literacy itu apa sih? Nah, itu menjadi sangat luas apa jawabannya. Tidak ada satu definisi yang bisa cocok untuk semua konteks. Tergantung konteksnya masing-masing. Oke. Kita sudah bahas itu sepertinya kalau tidak salah pada waktu kita memulai teknik reference interview ya, minggu lalu. 2 minggu lalu? Minggu lalu. Minggu lalu. Mudah-mudahan belum lupa. Minggu lalu, Bu, ketika membahas terkait dengan professional information ya. Ya, betul. Minggu lalu itu ya. Ya. Mudah-mudahan nggak minggu lalu, kemudian karena sudah ditutup Zoom-nya, lalu Lupa. goodbye. See you next time gitu. Nggak hanya sekedar itu ya, tapi tetap ada yang masuklah sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kalau dari scope-nya, sebetulnya dulu-dulunya itu istilah information literacy itu juga munculnya belakangan ya. Dulunya ada yang kita sebut user education, dan ini berlaku untuk semua information professional, termasuk bidang kearsipan, perpustakaan, bidang records juga ya. Nah, kita lihat nih, bergeser mulai dari user education program atau bagaimana kita mendidik pemakai eh, apa namanya sumber pustaka kita atau sumber-sumber informasi yang ada yang kita sediakan bergeser menjadi konsep information literacy.
User education sendiri itu terfokus pada mengenable klien untuk menggunakan, memberikan kemudahan kepada klien kita untuk menggunakan resources atau sumber informasi. Yang dilakukan apa sih kita dalam program user education itu biasanya anything, all activities yang ada kaitannya dengan bagaimana kita mengajarkan kepada uh, klien kita bagaimana menggunakan sumber dan menggunakan layanan yang kita sediakan. Jadi terbatas di situ, tapi semua aktivitas. Bentuknya bisa one on one, ya, atau bisa juga eh, dalam kelompok atau dalam kelas, seperti hari ini kita lakukan, ya. Em, nah, dalam bentuk nyatanya, biasanya information professional waktu itu, entah itu di bidang kearsipan, perpustakaan, ataupun records, itu biasanya me- mencakup beberapa panduan ya yang kita hasilkan gitu, yang di dalam panduan itu ada step by step biasanya ya, apa yang bisa dilakukan oleh klien kita untuk mengakses tool tertentu atau sumber informasi tertentu. Jadi bentuknya sangat teknis ya, kita mengajarkan sesuatu yang sangat teknis. Nah, information literacy, saya ingatkan lagi, ini dari yang dua pertemuan yang lalu. Itu sebetulnya langkah berikutnya dari user education. Jadi kalau kalau kita bicara ngobrol-ngobrol dengan mungkin bapak, ibu atau yang seusia kakek nenek kita gitu yang kerja di bidang kearsipan gitu. Kemudian mereka beliau-beliau menggunakan istilah user education itu karena itu memang konsep yang dipelajari dulu gitu ya. Bukan berarti itu salah, enggak, karena kontekstual pada saat itu cocok. Tapi sekarang kita mulai bergeser dan perkembangannya menjadi information literacy. Kenapa? Karena itu lebih kompleks, lebih ruwet ya, lebih rumit, faktornya lebih banyak, aktivitasnya juga lebih luas cakupannya. Kalau ditanya, oh, apakah orang-orang yang bekerja di bidang kearsipan itu berinteraksi dengan user seintensif sekarang? Mungkin jawabannya tidak waktu dulu ya. Dan saya sempat cerita juga, misalnya ada beberapa kolega saya yang kemudian menjadi pustakawan. Mereka justru, saya memilih sekolah pustakawan, ini orang Australia yang saya contohkan di sini ya. Saya milih sekolah atau kuliah menjadi pustakawan saya karena saya nggak suka ngajar, saya nggak suka ketemu orang, saya nggak suka berinteraksi terlalu banyak dengan orang ya. Nah sayangnya itu konsep yang dulu ya. Sementara sekarang eh, lebih luas. Oke, jadi konsepnya menjadi konsep information literacy. Nah, seiring dengan zaman tentu saja itu mencerminkan berbagai teknologi informasi, format-format tadi yang panduan misalnya itu tadi itu yang kita hasilkan tidak hanya printed misalnya, tidak hanya dalam bentuk teks, tapi bisa juga berbagai macam format untuk menjangkau user atau klien kita yang berada dimanapun juga. Dan sekarang semuanya online ya, sampai 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 seringkali kita lupa eh, menggunakan hal yang stuff that are more manual. Stuff itu apa ya? Moda-moda yang lebih manual gitu ya. Saya nggak tahu dengan teman-teman mahasiswa di sini masih suka tulis tangan nggak, tapi saya mengamati diri saya sendiri, tulisan tangan saya semakin ke sini semakin jelek. Betul, Bu. Jarang latihan soalnya, Bu. Karena mainnya jempol dan 10 jari terus gitu Ya, ya, ngerti kan ya. karena anak-anak di kelas juga tidak menggunakan kertas dan pulpen, Bu, tapi memegang masing-masing laptop gitu. Iya, betul. Walaupun sekarang juga semakin bergeser lagi, I don't know if you notice ya. Ya, Kebetulan apa namanya, saya sering mengamati anak saya tuh kembali menggunakan electronic pen, ya, digunakan di tablet misalnya seperti itu ya. Itu ya, juga betul. it's a different phenomenon. Anyway, nah karena berbagai
teknologi informasi, berbagai format yang kita gunakan, sehingga konsepnya bergeser ke information literacy dari user education. Ini menunjukkan peran kita sebagai information professional itu lebih kepada peran edukatif, atau kita menjadi pendidik. Ngeri juga ya. Jadi kalau boleh saya sederhanakan dari pengajar pada era user education, sekarang menjadi pendidik. Karena yang kita ajarkan tidak hanya sekedar bagaimana cara mencari informasi, bagaimana cara menggunakan tool, tapi yang mana informasi yang cocok, yang mana informasi yang reliable, dan seterusnya. Ini sudah nanti kalau saya teruskan, nanti saya mengulang apa yang sudah saya share di 2 pertemuan sebelumnya ya. Jadi tapi jelas ya, ini sudah mulai bergeser. Jadi peran kita itu bergeser. Nah, tambah lagi di kompleksitas itu karena information literacy sendiri itu berada di dalam konteks yang berbeda. Sekarang yang saya tunjukkan yang kita temukan sehari-hari ya kan, teman-teman mahasiswa, Bu Dini juga apa namanya berada di sektor perguruan tinggi ya. Artinya kita terlibat di situ ya. Ini hari ini juga kita terlibat di situ kan dengan kelas kita hari ini. Nah, information literacy untuk higher education konteks itu lebih pada pengembangan dan pemerolehan keterampilan dan atribut yang itu nanti sifatnya kepada lifelong learning, gitu ya, menuju ke sana. Sama nggak dengan konteks yang lain? Nggak. Kalau kita ke public organization misalnya, institusi-institusi pemerintah, ya, misalnya tadi atau Bu Dini tadi menyebutkan DPR, DPRD, misalnya seperti itu. Kalau di sini Council Office, misalnya dengan kita bergumul dengan arsip yang ada gitu untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Prinsipnya bukan lagi untuk memfasilitasi lifelong learning, tetapi lebih pada equality of access untuk semua. Jadi untuk semua anggota masyarakat atau publik supaya mendapatkan akses informasi yang uh, equal ya, yang adil gitu ya. Pemberdayaan masyarakat. Jadi uh, tidak terlalu banyak emphasis atau penekanan pada skills, tapi kita memberikan layanan untuk apa namanya supaya adil, supaya semuanya merasakan eh, layanannya tidak memandang status, tidak memandang apa namanya mudah-mudahan kalau di dalam satu negara tidak memandang di mana dia berada gitu ya. Karena publik ya semuanya harus bisa mengakses informasi tersebut. Sementara kalau di tingkat komunitas atau di tempat kerja eh, lebih kepada ini mungkin frase yang sering kita temukan kearifan lokal gitu ya atau sumber-sumber lokal. Termasuk yang sifatnya social and physical gitu ya. Eh, Masih ingat kan orang juga merupakan sumber informasi ya. Jadi di mungkin apa kepala-kepala atau ketua-ketua kelompok di komunitas misalnya begitu ya. Ini saya sempat ngobrol agak panjang dengan teman-teman dari Lampung waktu itu dengan beberapa apa namanya ketua atau kepala perpustakaan komunitas yang self-initiated gitu ya, memang mendirikan perpustakaan komunitas atas niat sendiri gitu ya. Nah, itu yang sedikit berbeda information literacy-nya. Yang kita bicarakan berbeda dengan information literacy yang kaitannya dengan misalnya mengerjakan tugas-tugas kuliah. Itu jauh berbeda ya. Jadi information literacy tadi yang saya bilang, eh, iya ada definisinya, tapi sedikit berbeda tergantung konteksnya masing-masing. Nah, dalam konteks komunitas atau tempat kerja, perlu juga dipertimbangkan eh, biasanya antara tekstual dan digital. Sementara kalau di perguruan tinggi atau di organisasi atau institusi publik ya, institusi pemerintah termasuk diantaranya, itu tidak terlalu banyak penekanan di situ. Tapi kalau untuk komunitas kita selalu mempertimbangkan, oh nanti apakah anggota komunitas X ini semuanya bisa
ikut berpartisipasi dan menggunakan informasi yang kita sediakan, paham dengan literasi informasi yang perlu yang cocok untuk mereka, misalnya seperti itu. Jadi kalau setelah sharing ini nanti ada yang tanya, jadi Bu, definisinya information literacy itu apa? Saya tidak bisa memberikan definisi secara apa namanya tegas gitu Definisi ya. secara baku kalau bahasa Indonesianya mungkin ya. Baku ya. 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 I was gonna say rigid gitu ya, nggak bisa Ya. ya. Tidak ada definisinya secara baku. Wah, susah amat sih Bu kita ini belajarnya. Enggak juga, justru karena itu tidak ada salah dan benar Ya. secara tegas atau secara baku, tapi tergantung pada situasi, tergantung pada konteks. Nah, tadi saya sudah singgung ini kan, peran yang kedua adalah sebagai pendidik. Em, tapi peran ini pun juga masih diperdebatkan. Jadi kalau kita merasa nggak srek dengan, oh, apakah saya sebagai information professional ini menjadi pendidik, itu sebetulnya konsep itu juga masih diperdebatkan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di mana-mana. Ya atau tidak? Apakah kita hanya sekedar fasilitator? No. Kalau saya secara pribadi, saya melihatnya Hmm, tergantung di mana kita berada, sama dengan tadi mendefinisikan information literacy, tergantung di mana kita berada dan eh, apa eh I guess layer kita, artinya apakah kita memang dalam pekerjaan kita memang mencakup pendidik sebagai pendidik atau tidak. Kalau kita hanya frontline services misalnya, ya enggak mungkin ya. Atau kalau tugas kita lebih kepada metadata misalnya, ya tidak terlalu banyak eh, apa namanya penekanan sebagai pendidik. Termasuk yang diperdebatkan di dalam konsep kedua ini, peran sebagai pendidik ini, kalau kita pendidik, apakah kita yang masuk ke space-nya klien? Kan banyak ya yang apa terutama kalau kalau kearsipan mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi kalau di konsep perpustakaan sekarang kan orang pustakawan itu keluar dari perpustakaan mendatangi dan beroperasi di lingkungan apa namanya klien atau user. Apakah beda kalau mereka datang kepada kita? Apakah itu berarti mereka datang kepada kita lalu kita menjadi pendidik? Atau tidak. Nah, ini juga masih diperdebatkan. Jadi kalau yang nanti apa namanya seringkali mungkin dengar dari oh itu eh, untuk membuat proyek atau penelitian itu susah karena topiknya nggak ada sudah habis itu sebetulnya kalau di dunia keilmuan kita ini nggak akan ada habisnya. Termasuk ini yang 2 poin terakhir ini sesuatu yang masih terus diteliti dan masih terus diperdebatkan. Kenapa? Karena nah agak agak asiknya juga karena kita meneliti sekarang, toh nanti besok pagi sudah berubah juga kondisinya, gitu ya. Jadi banyak sekali justifikasi yang bisa kita berikan. Bu, ngomongin jangan yang begitulah, Bu, yang praktis-praktis saja. Ya, dalam prakteknya sebetulnya ya kita selalu apa namanya selalu introspeksi tadi seperti saya bilang apakah saya ini pendidik apa enggak sih atau saya itu cuma mengajarkan saja teknik-teknik atau alat-alat perangkat-perangkat yang memudahkan user untuk mendapatkan informasi. Nah, karena teknologi juga muncullah peran yang berikutnya lagi. Ini hari ini saya saya share 3 macam peran ya, tapi bukan berarti satu atau yang lain yang dipilih, mungkin tiga-tiganya, atau mungkin malah ada teman-teman di sini yang berpikir, oh sebetulnya kita ada juga peran yang lain, Bu, misalnya duta budaya atau apa ya, saya nggak tahu ya. Konteksnya lagi-lagi tergantung konteks masing-masing. Yang ketiga, karena perkembangan teknologi, kita menjadi resource creator. Kalau konten creator mungkin dari teman-teman di sini udah ada yang suka creating konten, bikin konten untuk Insta gitu ya.
Ya itulah semacam begitu, tapi dalam hal profesional sebetulnya resource creator. Karena IP information professional sekarang menciptakan sumber-sumber online. Sumbernya itu bukan bukan si data sendiri, bukan si arsip sendiri, tapi yang memberikan self-help instruction untuk klien kita. Panduan cara mencari lah, gitu ya. Panduan cara yang termasuk crap test kemarin yang dimasukkan ke online resource misalnya. Itu kita menjadi content creator akhirnya. Nah, ada beberapa pihak yang mengkontraskan antara pendidik dan content creator. Nggak mungkin pendidik itu juga content creator atau resource creator. Ini juga hal yang masih diperdebatkan. Ini saya kenalkan aja di luar sana itu masih orang masih berdiskusi gitu ya. Jadi tidak ada cuman berikan saya jawaban iya atau tidak itu agak susah di bidang kita karena semuanya fluidnya. Nah, kebanyakan information professional atau IP yang meng-create atau menciptakan, menuliskan, membuat resource, panduan-panduan dan seterusnya tadi itu, biasanya tujuannya untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi, ini juga yang mungkin salah satu hal yang sentuhan di bidang industri atau profesi kita yang sangat asik adalah kita tidak perlu malu-malu saling meminjam atau menggunakan resource yang sudah disediakan oleh kolega kita di tempat lain. Kalau memang itu bisa membantu, contohnya kalau di dalam dunia perpustakaan ada library guide. Misalnya satu universitas sudah membuat library guide X, itu biasanya dengan senang hati diadaptasi. Kalau tidak diadopsi, kalau diadopsi ya jelas harus ada ininya ya, apa namanya, disesuaikan dengan konteksnya kan ya. Nah, itu biasanya saling bekerja sama, bukannya saling apa namanya? Oh, punyamu nggak terlalu bagus, berarti saya apa bersaing gitu ya, bukan seperti itu. Justru saling membantu. Itu enaknya di industri informasi. Contohnya apa resource-nya? Ya, cheat sheet atau apa ya? Kalau bahasa Sunda saya nggak tahu, Bu. Kalau cheat sheet itu kalau bahasa orang Jawa krepean gitu ya. Jadi saya nggak tahu Budi ini apa nih kalau bahasa Sunda. Saya pikir-pikir apa ya bahasa Indonesianya juga saya agak susah nemunya gitu. Kemudian online tutorial, iya Bu, sama. Oret-oretan kali ya, Bu. Jadi semacam semacam dokumen atau apalah bentuknya yang bisa digunakan oleh klien untuk mempermudah mereka jika memerlukan informasi gitu. Kemudian online tutorial dan yang paling trending sekarang adalah infografik. Everything is in one page gitu ya, visual gitu. Nah, inilah yang skill-skill yang di samping skill yang inti yang kita punyai yang mungkin akan dapat membantu gitu ya. Karena online tutorial bisa bentuknya video misalnya, bisa bentuknya audio. Kalau infografik ya berarti harus ngerti bagaimana cara menyusun infografik dengan mudah, cepat, dan bisa terbaca. Tidak cuma indah. Kalau indah kan beda lagi ya, itu hanya esensi estetik saja, tapi tidak memenuhi tujuan kita dalam memberikan apa namanya panduan untuk user kita. Gitu. Jadi itu tiga role yang saya pikir eh, apa namanya paling tidak perlu kita pertimbangkan. Belum ada jawabannya yang mana satu dua atau dua tiga atau satu tiga atau ada lagi yang lain. Lagi-lagi itu tergantung pada perkembangan, tergantung juga pada konteks, termasuk konteks sosial dan budaya. Nah, kalau kita sudah membahas tadi yang pertama information literacy peran sebagai information literacy expert, kemudian peran sebagai pendidik, kemudian peran sebagai resource creator. Sekarang pertanyaannya, kita ini punya skillnya
punya expertise-nya, punya keterampilan dan keahliannya, atau tidak. Gitu. Ya. Eh, saya nggak akan nanya, karena kalau saya nanya, pasti jawabannya, saya kok rasa-rasanya sudah bisa berasumsi jawabannya sudah tahu gitu ya. Karena kita selalu mawas diri, merasa, oh iya apa, saya sudah cukup atau belum gitu ya. Dan kecenderungannya, terutama teman-teman di Asia, eh, mengatakan, ya belum gitu ya. Walaupun sebetulnya mungkin sudah, tapi kan kita memang dididik untuk rendah hati, tapi bukan rendah diri ya, rendah hati gitu ya, to be humble gitu kan. Nah, sekarang kalau jawabannya sudah tahu yes or no, simpan saja dalam hati masing-masing. Tapi yang ingin saya trigger di sini, yang ingin saya encourage di sini, untuk berpikir kalau memang kita belum punya skill dan expertise yang mencukupi, apa yang harus kita lakukan? Apakah hadir ke kelas Budini seminggu sekali, kemudian menambah 2 kali jumlah jam tatap muka untuk belajar sendiri itu sudah cukup? Dan bagaimana caranya menambah yang 2 jam itu sebaiknya diisi dengan apa? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Gitu ya. So really, what I'm advising everyone here, including myself ya, termasuk saya sendiri, itu selalu mempertanyakan where am I? Saya ini berada di posisi mana dengan dalam dunia informasi, dalam dunia kearsipan untuk adik-adik di sini ya. Uh, saya ini di mana dan apa yang bisa saya lakukan? What to do? Oke, karena kita akan harus selalu melakukan sesuatu karena remember on the first day of our meeting I said the only constant in our sector is the change itself. Satu-satunya yang terus ada, terus constantly ada itu di dalam industri kita, di dalam profesi kita itu perubahan. Iya, ngeri-ngeri sedap lah. Pokoknya begitu. Oke, kita lihat ya. Karena konteksnya seperti itu, kondisinya kita selalu berubah ya, mau nggak mau professional development itu kuncinya. Nah, professional development ini yang perlu diingat, betul technical skills itu perlu. Misalnya platform, software ini, software itu, harus memahami prinsip-prinsip kearsipan, harus memahami, jelas itu perlu ya, technical skills. Tapi jangan lupa juga general skills, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan ke depan. Karena kita tidak tahu nanti setelah lulus dari program ini, mungkin ada pekerjaan, tipe pekerjaan baru yang muncul, gitu ya. Saya pernah bekerja sebelum sebelum apa mengajar di Charleston University, sebelum memanage library, sebelum menjadi librarian, saya pernah bekerja sebagai learning skills advisor, penasehat pembelajaran di universitas. Mana ada profesi itu waktu saya dulu kuliah? Tidak ada. Munculnya belakangan gitu. Kalau saya dulu kecil ditanyain, kan pasti kalau ditanya, kamu besok besar mau jadi apa? Nggak ada yang langsung straight, apa ya, yang sudah jelas straight itu yang memang memang apa profesi-profesi yang sudah katakanlah sudah baku itu tadi ya Bu Dini ya. Saya mau jadi apa sih ya, dokter, tentara, insinyur gitu ya, yang sudah baku-baku gitu. Kalau dulu Saya ditanya jadi dokter, kalau sekarang ditanya jadi YouTuber katanya. YouTuber. Nah, dulu kan nggak ada tuh profesi seperti itu, ya. Termasuk profesi, tadi itu saya bilang learning skills advisor, profesinya saja nggak ada gitu. Nah, kita nggak tahu dengan kecepatan perubahan sekarang ini, nanti 21st century ini profesi-profesi yang lain yang berkaitan dengan kearsipan mungkin muncul, gitu ya. Eh, dulu kalau ditanya saya nanti menjadi pegawai negeri bagian administrasi. Ya, karena itu sudah baku gitu ya. Padahal setelah itu ternyata ya tadi ada content creator, ada lagi lah banyak lah gitu ya.
Sehingga yang perlu saya ingatkan di sini, kalau kita memang mau menggeluti dunia kearsipan atau perpustakaan atau records sebagai information professional, ya imbangkan keduanya, technical skills dan general skills. Jangan lupa general skills, ikuti terus perkembangan dan ikuti atau lakukan terus professional development. Lah, professional development ini apa, Bu? Sebelum kita ke sana, bentuknya sekali lagi saya ingatkan bahwa core skills tetap penting. Jadi, datang kuliah dan mendengarkan dan berdiskusi dan mengerjakan tugas itu tetap penting karena itu core skills-nya dalam profesi kita. Kalau enggak, hilang jati diri profesi kita. Ya. Tetap diingat juga bahwa tujuan kita sebagai information professional ini mengkonekkan atau menghubungkan klien dengan informasi yang paling cocok untuk mereka. Ini dua hal yang perlu diingat. Jadi nggak terus ya perubahan saya ngalir aja lah dengan perubahan. Prinsipnya harus tetap ada karena itu prinsip profesi kita. Kalau nggak hilang nanti hapus profesi kita, luntur jadinya. Tapi di sisi lain, soft skills yang sering sekali disebut soft skills sama pentingnya dengan technical skills. Coba saya pengen lihat di chat, kalau ini sekarang saya tantang deh. Kira-kira soft skills itu contohnya apa saja? Mangga, saya pinjam bahasa Sunda ya, Bu. Mangga, ditulis di chat apa saja. Keterampilan soft. Saya sendiri sih nggak begitu suka dengan istilah soft skills. Saya biasanya bilang essential skills karena keterampilan yang esensial ya, utama kalau menurut saya. Ayo mana semua pada ngechat nih. Ditulisnya di chat aja. Tulis di chat aja. Ayo Mbak, Mbak Shalwa, Mbak Fatia, Evelyn yang lagi di San Dengan Francisco tuh kayaknya ada jembatannya. ya salah satunya menggunakan Nice Office, Critical Thinking. Saya tunggu ya, 1-2 menit ke depan deh. Saya tunggu di chat. Fatia, coba Salwa juga biasanya yang rajin-rajin ini Ini ya, tadi ingat artikel. ya. Mm-mm. Hmm, Technical skills ataupun general ya, skills. skills, ya. Bagus, terima kasih Mbak Puspita. Critical thinking. Apalagi tadi kita soalnya sudah membahas tentang apa namanya introspeksi. Kalau Ya. kita kurang, apa yang harus kita lakukan? Termasuk bagian dari critical thinking, time management. Raffi mana Raffi? Coba munculin Raffi. Dava juga biasanya itu yang aktif-aktif di kelas tuh. Iya, itu Dava lagi di eh, space, outer space kayaknya Bu, soalnya itu. Kalau dari backgroundnya. Time management. Susah mana sih manage memanage waktu sama memanage uang dibandingkan dengan memanage uang? Kalau saya bilang dua-duanya nggak gampang ya. Oke, Kalau buat ibu-ibu itu memanage uang tuh lebih susah kayak Bu. gitu ya. Oke, good. Good. Jadi tadi saya ingatkan loh ya, ada yang technical skills, nah, itu kayak yang tadi disebut oleh Kenan di situ ya, pandai menggunakan MS Office. Itu Ya, technical skills, technical sesuatu yang skills. teknis ya. Tapi di samping technical skills, jangan lupa, walaupun technical skills memang inti ya, karena berubah terus kan teknologi. Tapi juga perlu diperhatikan soft skills. Nah, ini bagus sekali contohnya, critical thinking, time management yang sudah di-share di situ ya. Ada lagi yang paling saya suka sebetulnya communication. Ingat Hmm, ya, hari ya, pertama kita ya, kita bahas kita ini nggak hanya ngurusin dokumen saja, tidak hanya ya. ngurusin dokumen digital saja, tapi berinteraksi dengan user, dengan orang.
kemampuan berkomunikasi ini penting. Betul. Hmm. Kemudian, oh, sorry, teamwork, time management. Nah, kenyataannya di bidang industri kita atau di profesi kita, eh, kerja itu biasanya tim, nggak bisa sendiri. Ya. Mulai dari hal-hal yang teknis, artinya begini, mengambilkan dokumen di mana atau mengekspor dokumen kemana, itu biasanya tidak bisa kita lakukan sendiri. Ya, time management tadi sudah dicontohkan, karena kita biasanya eh, yang sering saya dengar, misalnya, oh saya sibuk sekali, gitu ya. Ya, harus diingat bahwa tidak hanya sibuk sekali, tapi dalam satu hari hanya ada 24 jam. Yang 8 jam sudah buat tidur, berarti kurang berapa jam. Eh, Terus di samping itu juga tubuh kita dan pikiran kita tidak bisa berfungsi 24 jam atau 18 jam lah. Ya kan? Stress management termasuk salah satunya. Problem solving. Problem itu tidak selalu negatif, bisa jadi positif. Misalnya ada orang atau klien yang datang ke kita minta tolong dicarikan sesuatu apa sumber gitu ya, sumber informasi. Nah, itu we see that as problem, ya. Then how do we solve the problem? Cultural competence kita sudah bahas ini ya waktu reference interview ya. Eh, ada orang yang berbagai macam latar belakang, mungkin malu, khawatir, takut, ya termasuk diantaranya untuk mendekati kita. Nanti bagaimana kita bisa mengembangkan cultural competence kita, termasuk dengan perubahan yang ada, kita semakin menjadi mengglobal. Nah, ini yang apa namanya, bagaimana kita bisa percaya diri gitu ya. Walaupun tidak perlu percaya diri overdosis enggak ya. Tapi kita percaya diri membawakan diri kita sebagai information professional. Social and emotional intelligence. Kalau pada konteks-konteks tertentu kayaknya saya sudah sempat membahas tentang etika ya, ethical problems, ethical issues gitu. Misalnya ada kita menghadapi seseorang yang mencari informasi yang sensitif. Kayaknya kalau nggak salah yang saya contohkan waktu itu KDRT kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah itu bagaimana kita bisa memanage melalui keterampilan sosial dan emosi kita. Kemudian work-life balance supaya ya yang sehat mentalnya tidak hanya user kita yang mendapatkan informasi seperti yang diinginkannya, tapi kita juga bisa eh, apa namanya sehat dan secara apa jasmani maupun rohani. And then the skills of being adaptable. This is the good old adaptability. Apalagi kalau bekerjanya nantinya misalnya untuk institusi pemerintah atau eh, atau company yang besar yang mungkin berpindah-pindah, tidak selalu dari lokasi geografis satu ke yang lain, tapi mungkin dari tim satu ke tim yang lain. Itu juga harus bisa adaptasi. Ini skill-skill yang diperlukan yang seringkali kita nggak kepikiran gitu. Karena we take it for granted, kita anggap ya udahlah itu alami saja gitu. Tapi kenyataannya adaptability, even flexibility itu bisa diasah, skill yang bisa diasah. Nah, ini saya cetak tebal di sini creativity. Karena tadi saya sudah sentuh sedikit, ada profesi-profesi yang dulu belum ada, kemudian bermunculan di masa kini. Nah, ini kita yang seringkali nanti kalau sudah lulus, Bu, saya mau jadi apa? Nah, kita seringkali harus berpikir kreatif. Eh, Beberapa kali saya dengan mahasiswa-mahasiswa di sini juga saya bilang, kalau kamu cari tempat untuk magang ya, karena ada placement itu salah satu program di dalam kurikulum kami gitu. Kalau kamu ingin menjadi ahli di bidang arsip, jangan hanya mencari institusi kearsipan untuk tempat magang gitu. Cari di balik tembok itu apa yang mereka lakukan. Perusahaan ini melakukan apa, bidang kerjanya apa. Termasuk perpustakaan pun seperti itu juga.
Misalnya di pengadilan misalnya, mereka pasti ada arsipnya. Jadi tidak hanya berpikir bahwa straightforward anything that has archives in the name is the place that you can go misalnya. Termasuk untuk mencari pekerjaan. Jadi menjadi kreatif. Eh, karena ilmu yang kita pelajari ini sebetulnya sangat fleksibel. Spin-off-nya itu bisa banyak gitu loh. Pilihannya bisa macam-macam. Tergantung minat kita dan keberanian kita. Nah, terus saya kembali lagi, kalau tadi skillnya sudah kita identifikasi, terus bagaimana caranya mengembangkan diri to develop secara profesional? Ya, hadirlah tidak hanya guest lecture yang ada attendance list-nya gitu ya, tapi ikutlah kalau ada seminar, simposium, konferensi, misalnya. Saya biasanya kalau ada yang gratisan langsung daftar aja. Karena saya yakin pasti ada ilmu yang bisa dipelajari di situ. Sayangnya, walaupun ini opsi yang bagus, eh, biasanya yang sudah besar atau yang tingkatnya nasional, internasional itu sayangnya biasanya pakai bayar. Tapi tidak semua, tidak semua. Ya, ini menuntut kreativitas kita untuk mencari informasi. Nah, makanya eh, karena semangat di dalam sektor kita ini untuk semangat berbaginya besar, dan biasanya informasi-informasi tentang konferensi, seminar yang gratisan begini ini munculnya kalau sekarang di sosial media. Jadi saya tidak akan mencegah teman-teman mahasiswa untuk bersosial media, tapi pilih sosial media yang juga bisa menunjang professional development. Contohnya LinkedIn misalnya. Itu hampir semua profesional maupun ilmuwan maupun ya orang yang bekerja di institusi pemerintah secara global pun itu berbagi informasi di sana. It's good to be connected. It's good to open up. Walaupun Bu, saya kan nggak mau kerja misalnya di Amerika atau di Australia, nggak harus. Tapi untuk mempelajari perkembangan-perkembangan itu biasanya informasinya di-share sekarang melalui sosial media misalnya. Misalnya, ini tidak hanya salah satu aja contoh ya. Kemudian banyak juga yang sekarang lagi-lagi gratisan. Self online learning. Ada yang sifatnya formal, ada yang sifatnya non formal. Biasanya kalau yang non formal itu yang macam LinkedIn Learning misalnya atau apa namanya? eh, biasanya kalau saya coba masuk ya pengen belajar sudah masuk, tapi begitu ada paywallnya, artinya oh kamu mesti langganan, saya mundur teratur gitu ya. Tapi ada beberapa yang sampai step-step tertentu itu gratis gitu misalnya. Nah ini tergantung kecermatan kita dan keberanian kita untuk surfing eh, di online gitu ya. Dan yang terakhir yang saya pikir tadi, makanya saya nanya ke Bu Dini yang tadi tiga teman teman mahasiswa kita yang ada sedang bekerja dengan mengerjakan proyek di DPR nasional Ibu di Jakarta ya Bu ya. Apakah itu bagian dari internship atau placement atau kadang-kadang volunteering? Ya. Memang sayangnya walaupun biasanya kita tidak diminta membayar. Eh, Kalau internship dan placement mungkin bagian dari kurikulum ya. Tapi kalau volunteering kan jarang ya jadi bagian dari kurikulum. Tapi juga tidak ada salahnya kita jadi relawan gitu. Bukan relawan politik yang saya bicarakan di sini ya, tapi relawan profesional ya. Nah, biasanya kita nggak diminta membayar, tapi ya konsekuensinya kita juga nggak dibayar. Gitu ya. Kita meluangkan waktu untuk institusi-institusi lokal juga mungkin apa namanya bermanfaat gitu. Walaupun mungkin hasil yang kita peroleh apa tidak selalu hanya sertifikat ya. Biasanya kalau Indonesia harus ada sertifikat ya oke lah, that's fine. Tapi kalau saya secara pribadi saya lebih menekankan apa yang dipelajari dan bisa direfleksikan dari volunteering itu sendiri. Ini kira-kira yang bisa saya share hari ini. Nah, tadi saya janji kan saya pengen cerita sedikit tentang refleksi
eh, riset saya sebagian dari riset saya, tapi Australian konteks. Cuman ada sedikit eh, alignment dengan diskusi kita di 3 pertemuan ini ya, karena eh, di sini saya menyoroti salah satu dari ini tadi, salah satu dari professional development, yaitu placement, gitu ya, untuk archives dan records di Australia. Jangan dibayangkan Australia itu benuanya besar, negaranya besar ukurannya, tapi perlu diingat jumlah penduduknya 1/10-nya Indonesia. Jadi kalau dibilang riset, kalau mungkin di Indonesia Budini kalau riset dengan 3.000 partisipan dan seterusnya ya, atau 300 partisipan, di Australia tidak sebanyak itu orangnya, jadi mungkin sedikit berbeda. Em, saya ingin berbagi ini tentang Records and Archives Student Placement Programs in the eyes of Key Stakeholders. Nah, ini juga kalau kita selama 3 kali bertemu ini kita eh, selalu menggunakan sudut pandang dari kaum profesional dan kita sebagai student atau mahasiswa untuk nantinya menjadi profesional pada entry entry level profesional gitu ya. Saya ingin berbagi hasil dari apa yang saya temukan di konteks Australia. Program placement sendiri untuk records dan archives ini sebetulnya ada manfaatnya enggak sih? Tapi dilihat dari tidak hanya kacamata dosen dan mahasiswa. Kalau dosen dan mahasiswa biasanya, terutama dosennya bilang, ya, ya, bagus, bagus, bagus itu ya, Bu Yen. Ini ya. Tapi kita lihat juga perspektifnya mahasiswa, perspektifnya host. Kalau tadi dari contoh mahasiswanya Bu Dini yang hari ini masih di Jakarta, mungkin dari sisi DPR sendiri ya. Kemudian kalau di konteks Australia itu ada eh, institusi-institusi independen yang memberikan akreditasi untuk program studi. Jadi bukan hanya dari pemerintah. Nah, itu yang saya ingin lihat waktu itu. Nah, sedikit sedikit apa namanya memberikan background juga untuk untuk eh, sebelum saya ke temuan-temuan yang mungkin bisa kita bahas nanti ya. Eh, di konteks Australia itu records dan archives, kearsipan itu bagian dari information studies atau information science. Jadi tidak lagi terpisah, walaupun ada spesialisasi di dalam information studies atau information science, tapi tidak lagi perpustakaan sendiri, arsip sendiri, record sendiri. Mungkin sedikit berbeda, saya tahu di Indonesia ini juga lagi hangat-hangatnya dibahas karena ada apa namanya, saya sempat ngobrol dengan beberapa rekan juga dari beberapa universitas ya, penamaan, ada panduannya dan seterusnya. Sementara mungkin kalau dari konteks Australia sedikit lebih loose ya, sedikit lebih bebas. Nah, juga mungkin yang berbeda untuk konteks Australia yang eh, ditemukan di profil mahasiswanya sendiri itu biasanya bukan lulusan SMA atau SMK yang kemudian langsung masuk ke prodi belajar. Tapi biasanya mereka sudah bekerja dulu, mungkin berganti karir atau ingin memperdalam. Ya. Jadi sudah bekerja di industri kemudian ingin memperdalam. Jadi itu yang sangat membedakan ya mungkin ya bagaimana pandangan mereka tentang placement atau magang. Dan magangnya itu sebentar aja. Mungkin saya nggak tahu Bu Dini kalau tadi bilang mulai sekarang sampai Desember itu saya hitung-hitung baru 3 bulan kali ya placementnya ya. Eh, di di konteks perguruan tinggi di Australia hanya 2 sampai 3 minggu. Tapi sebelum itu ada beberapa mata kuliah yang me, me- apa namanya menjembatani sebelum placement. Contohnya study visit. Jadi ada program di mana mahasiswa diajak berkunjung ke beberapa institusi atau organisasi sehingga mereka nantinya bisa berpandangan, oh saya nanti pengennya magang di mana, misalnya seperti itu. Nggak dibayar, tadi seperti saya bilang, makanya hanya 2 atau 3 minggu karena mahasiswa biasanya juga
eh, independen, jarang sekali yang masih tinggal bersama orang tua, tentu saja. Kemudian kalau nggak kerja, entah kerja apa saja, kalau nggak kerja terus harus placementnya lama, ya nggak makan, nggak bisa bayar kontrakan, dan seterusnya. Jadi konteksnya sedikit beda ya. Nah, yang ingin saya share di sini nanti, seperti tadi saya bilang, topiknya placement, tapi saya lihat dari beberapa sudut pandang. Ini kira-kira yang tadi bagaimana perspektifnya dari empat eh, eh, apa namanya stakeholder yang berbeda itu. Terus tadi seperti janji saya, bukan 100, 200, 300, 3.000 orang karena sifatnya kualitatif dan memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Seringkali kita jogging, everyone knows everyone else, gitu ya kalau di konteks informasi, information studies di Australia. Lu lagi gitu kalau kata orang Jakarta ya. Nggak banyak orangnya. Jadi ada total 22 partisipan atau responden yang waktu itu saya coba gali melalui interview gitu ya. Ada student, 8 supervisor, kemudian placement coordinator di universitas ada 3 orang. Karena universitas yang menawarkan program information studies memang hanya 3. Nah, itu sudah menunjukkan size-nya ya, size dari eh, apa namanya populasi di Australia. Kemudian accrediting bodies, KISTA. Oke, interview. Nah, ini yang ingin saya share sekarang adalah temuan-temuannya. Kita lihat dari satu-satu ya. Pertama, koordinator placement di universitas ini dosennya. Macam saya, macam Budini mungkin ya. Atau mungkin bukan Budini juga sih yang mengkoordinir uh, magang di di Unpad ya, di kearsipan Unpad saya enggak tahu. Tapi yang jelas kalau dalam konteks Australia itu sendiri juga beragam dari masing-masing universitas. Tuh ada yang memang kerjaannya hanya mengkoordinir placement, ada yang ngajar, yang koordinir placement, ada yang placementnya itu mahasiswa disuruh cari sendiri, ada juga yang dialokasikan placement gitu ya. Eh, tapi yang jelas eh, satu yang disepakati waktu itu dari koordinator-koordinator ini bahwa apapun bentuk placementnya itu melibatkan reputasi universitas. Nah, itu yang sangat ditekankan pada mahasiswa. Saya yakin di Indonesia juga seperti itu. Nah, dari pandangan eh, placement coordinator di universitas, itu menurut mereka placement is believed to be connecting all stakeholders. Jadi bisa saling tukar pendapat antara universitas, mahasiswa, badan akreditasi, dan industri. Kalau nggak melalui placement, biasanya terus saling cuek jalan sendiri-sendiri dengan agendanya sendiri-sendiri. Tapi karena terikat placement itu, kemudian mereka saling ngobrol gitu ya, close connection. Dan bagi mereka itu bermanfaat. Untuk orang-orang macam saya ini bermanfaat. Dan kalau melihat mahasiswa bisa apa, melakukan magang di mana, itu rasanya memuaskan diri saya sendiri gitu juga ya. Dan saya kemudian jadi berinteraksi dengan industri. Di samping juga menurut mereka itu mem- memberikan kesempatan, membuka kesempatan kerja. Saya nggak tahu gimana kalau kasusnya di Bandung atau di Jakarta gitu ya. Kalau setahu saya ini yang sudah saya interview, kalau di Australia memang rata-rata kalau sudah magang di situ ya paling nggak dapat setelah itu misalnya ada proyek tuh mereka juga diajak untuk terlibat ya. Jadi ngicipin pekerjaannya lumayan gitu ya, tidak hanya 2-3 minggu. Dan sisa dari lebihan dari 2-3 minggu itu dibayar tentunya. Dan salah satu pertanyaan saya waktu itu adalah COVID. COVID itu ada pengaruhnya nggak sih untuk magang? Eh, Ya karena kemudian
berpindah jadi magang online ataupun hybrid, jadi lagi-lagi lebih banyak interaksi antara industri dengan perguruan tinggi. Yang ini kalau nggak terjaga juga akhirnya apa namanya impact-nya atau pengaruhnya nanti ke kurikulum yang kita berikan ya itu nggak sesuai lagi dengan kondisi di luar sana di apa namanya pasar kerja yang teman-teman mahasiswa nantinya akan masuk setelah lulus. Dari badan akreditasi sendiri ada 3 di Australia. Jadi saya interview beberapa leader di sana. Menurut mereka manfaat untuk student itu lebih pada bertemu dengan industri. So if you go out there as a student, then they know, oh, there is an Anita Dewi that is about to graduate. Oh, nanti akan ada Hasbi yang 1-2 tahun lagi akan lulus dari apa namanya Unpad. Ini saya asal aja manggil Hasbi karena ada di layar saya ya Hasbi ya, nggak apa-apa ya, jadiin contoh. Eh, Kemudian untuk membuat network. Tadi saya bilang untuk konteks Australia karena sangat kecil ya harus jaga network gitu. Kemudian hands-on experience kayak tadi siapa tadi kalau nggak salah Kinan bilang eh, mumpuni di MS Word, MS Office misalnya gitu ya atau spreadsheet atau apa. Kemudian teamwork juga ya. Kemudian meningkatkan keterampilan employability sehingga membuka kesempatan. Dan mereka sendiri melihat peran accrediting body sebagai conduit point of contact yang menghubungkan, menjadi penghubung dari eh, apa student, industri, dan universitas. Nah, saya nggak tahu kalau di konteks Indonesia, Bu Dini, mungkin ini diambil oleh pemerintah ya, sepertinya ya akreditasi, sehingga di samping conduit atau point of contact juga mungkin regulator ya, namanya ya perannya. Sedangkan untuk industri sendiri maupun supervisor yang ada di sana itu mereka juga belajar dari, jangan salah, mereka juga belajar dari mahasiswa yang datang untuk magang loh. Karena kan misalnya contohnya ya di kelas ini ilmu yang diberikan oleh Bu Dini ini yang up to date gitu ya. Kemudian Mbak Afrilia magang di perusahaan mana membawa ilmu yang dari kelas itu. Nah ini tukar pendapat dengan yang sudah di industri yang mungkin lulusan 25 tahun yang lalu. Ya kan, jadi mereka juga belajar dari kita, dari mahasiswa. Nah, tapi ya tentu saja ada tantangannya. Tantangannya ini saya apa tantangan ini istilahnya Buza yang selalu menanyakan tantangannya apa gitu ya. Tantangannya biasanya waktu, jumlah pembimbingnya yang di industri itu nggak banyak gitu. Kalau kata accrediting bodies yang saya tanya ya kadang-kadang juga karena mahasiswanya sendiri yang susah gitu, yang mahasiswa yang sulit diajak kerjasama gitu. Saya bilang, well, you know, karena apa orang juga berbeda-beda gitu ya. Itu akan berlaku juga untuk uh, industri atau host supervisor. Nah, di konteks Australia untuk magang itu biasanya yang menjadi supervisor itu memang sudah di level manager atau koordinator di industrinya, di organisasinya. Jadi mereka itu sudah terbiasa menjadi supervisor. Jadi bukan hal yang baru, nggak terlalu banyak mereka harus belajar di sisi supervision. COVID berhenti, menghentikan host ini menampung mahasiswa placement. Kadang-kadang bukan karena mereka nggak bisa, karena mereka sebetulnya punya kapasitas untuk mengubah menjadi hybrid atau online, tapi ternyata karena nggak ada yang minta. Nah, itu tadi, segi komunikasi tadi itu ya. Nggak ada yang minta ya, ya saya nggak nawarin untuk menerima mahasiswa gitu. Dan lagi-lagi tadi yang saya tekankan, spirit di dalam industri kita, di dalam sektor kita itu saling mensupport. Jadi ini orang-orang ini nih untuk menjadi supervisornya placement student itu ternyata bukan bagian dari pekerjaan mereka. Sukarela aja mereka bilang, ya saya mau supervisi karena I want to give back to the industry, to the profession.
Gitu. Saya mau berbagi, saya mau juga belajar, saling belajar di sektor saya gitu. Dari mahasiswa yang datang untuk placement. Nah, saya nggak tahu bagaimana nih arrangement-nya kalau di Indonesia, tapi ini yang saya temukan di Australian context. Karena hanya 2 sampai 3 minggu ya belajarnya tentang industri ya at a glance, bentar-bentar aja. Mungkin akan, kalau saya pikir kalau memang misalnya magangnya Unpad itu 3 bulan ya akan lebih mumpuni dari segi teknis ya. Mungkin juga dari segi non teknis, dari segi soft skills tadi karena betul-betul terjun di dunia kerja. Tapi tadi pertimbangannya kalau untuk mahasiswa Australia, kalau mereka kelamaan magang nggak dibayar ya, mereka nggak makan, terus bisa-bisa homeless nanti bahayanya ya, karena nggak bisa bayar rumah kontrakan tadi itu. Bagi host supervisors, mereka juga menemukan bahwa placement ini bermanfaat bagi mereka sendiri. Kadang seperti job interview tapi terselubung gitu ya, sambil mengamati, oh ini calon yang bagus nanti kalau ada lowongan di eh, kantor saya atau di eh, bagian arsip di institusi saya akan kasih tahu mahasiswa X, Y, Z karena mereka ternyata kerjanya bagus supaya mereka bisa melamar. Belum tentu terus supaya mereka bisa dapat kerja, tapi supaya mereka bisa melamar dan berkompetisi untuk mendapatkan posisi. Beberapa malah berkenan menjadi referee, ya, menuliskan reference untuk mahasiswa yang cari kerja, yang sudah placement bersama mereka. Dari segi mahasiswanya sendiri, jadi sudah saya sampaikan sebagian besar bekerja sudah entah di sektor yang sama atau pengen berubah. eh, di CSU misalnya dari pengalaman saya sendiri kami menawarkan program apa namanya undergraduate ya S1 maupun S2. Lah ada yang sudah S2 atau malah S3 di bidang yang lain pengen berubah dan menjadi ahli di bidang informasi mengambil lagi kuliah yang entah jenjangnya sama atau lebih rendah ya. Dan ternyata placement itu mereka melakukan placement itu tidak hanya karena disyaratkan karena kalau nggak placement nggak bisa lulus ya itu betul karena itu mata kuliah wajib ya placement itu tapi tidak hanya itu tapi juga memilih di mana mereka ingin melakukan placement. Ada yang merasa oh ya ini membantu saya untuk mengembangkan employability skills tapi ada juga yang beberapa yang ternyata bahkan dapat pekerjaan setelah placement. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, saya ada referensinya, datanya ada. Ternyata memang yang mereka pelajari selama magang itu ada aspek technical dan behavioral. Yang tadi saya bilang, yang technical skills dan soft skills. Yang tidak kentara, tapi seringkali kita abaikan karena kita anggap, ah iya pasti bisa. Tapi ternyata eh, pembelajaran ini muncul sekali pada waktu magang. Makanya saya kalau ada kesempatan untuk magang atau volunteering, saya sangat mengencourage adik-adik mahasiswa untuk ambil kesempatan itu. Tentu saja jangan sampai mengganggu studinya, satu. Yang kedua, jangan sampai mengganggu kehidupannya. Itu tadi mungkin aspek finansial dan keseimbangan antara apa namanya bekerja berkuliah dan ya you have life ya kan pasti harus ada waktunya untuk entertainment untuk hanging out sama teman-teman kan mesti harus ada tapi ya jangan terlalu artinya imbang ya mestinya. Oke, dan yang terakhir ide-ide mereka untuk mengembangkan memperbaiki placement yang lebih pada ya lebih lama. Kalau yang sebagian besar oh, sudah bagus, tapi yang ada yang minta lebih lama ya lebih lama mungkin dia tidak membayangkan kalau oh iya kalau lebih lama itu nanti saya juga apa kehilangan kesempatan bekerja lebih lama. Jadi intinya kalau di konteks Australia yang saya temukan persepsi tentang placement sendiri, tentang magang itu dari 4 stakeholder tadi, 4 pihak yang terkait tadi itu positif. Dan saya pikir tadinya COVID itu mempengaruhi negatif. Mungkin kita semua merasakan, walaupun tingkatannya berbeda-beda ya. Saya amati waktu COVID
Di sini kami dikurung di rumah, tidak boleh keluar sama sekali dan orang memang betul-betul takut untuk keluar gitu ya. Saya sering mengamati nonton TV Indonesia waktu itu bagaimana situasi di Indonesia dan di negara lain gitu ya. Anyway, eh, dan ternyata yang saya temukan menarik, apa yang ada di benak kita, benak mahasiswa, oh nanti saya kalau magang saya belajar A, B, C, ternyata tidak selalu cocok dengan harapan kita. Ternyata yang dipelajari berbeda. Kayak tadi ada aspek behavioral yang tidak diharapkan tadinya. Sebagian besar yang saya interview mengatakan, oh saya tadinya pengen belajar eh, misalnya trim gitu ya. Itu satu lagi-lagi satu software gitu ya. Trim, saya ingin belajar ini. Ternyata setelah datang ke ke apa placement, setelah selesai placement, oh saya belajar bagaimana saya bisa menjadi orang yang percaya diri sebagai information professional, berinteraksi dengan user dan seterusnya. Jadi eh, apa namanya? Jangan terpaku pada satu hal. Ternyata itu salah satu pesan yang saya tangkap dari teman-teman saya. Dan saya merekomendasikan ini supaya stakeholders itu selalu ngobrol gitu ya. Jadi memang betul kita punya ikatan mahasiswa eh, apa namanya kearsipan. Kita punya ikatan eh, akademik atau dosen atau peneliti di bidang informasi. Kita punya ikatan profesi profesional yang ada di industri. Tapi biasanya ngobrolnya sendiri-sendiri, nggak usah ngobrol satu sama lain. Sehingga sektor kita sayangnya yang profesi dan sektor kita jadi stagnan, jadi jalan sendiri-sendiri. Dan saya juga merekomendasikan waktu itu best practice guide. Gimana caranya supaya placement ini bisa berjalan dengan lancar, supaya bermanfaat untuk semua pihak. Walaupun itu eh, sesuatu yang saya catat memang harus selalu direview, memang harus selalu kembali dan dievaluasi. Seperti halnya kita mengevaluasi keterampilan dan eh, keahlian kita sebagai information professional going forward. Oke, itu saja Bu. Mungkin kalau ada pertanyaan, terima kasih saya stop sharing. Terima Saya kasih nggak, ya ya, saya Bu nggak Ani. tahan nggak pamer kucing saya Bu, karena itu kucing saya. Saya. Memang lucu kucingnya, Bu. Terima kasih Bu Anita atas paparannya ya. Beruntung sekali nih mahasiswa saya dapat materi dari Bu Anita 3 kali lagi ya. 3 times gitu ya. Begitu kalau betul-betul bisa dimanfaatkan, kalau betul-betul bisa diterapkan itu adalah luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih atas paparannya dan ada yang ingin ditanyakan nggak nih mahasiswa nih, Hasbi atau siapa? Kalau saya yang nanya lagi nanti saya pemandu ya saya nanya juga nanti saya utamakan dulu mahasiswa saya Bu ya biar yang bertanya dulu ya. Ayo Ya, yang lain siapa? Kinan, ada Kenny baru itu Bu. Kinan, Kayaknya. kemudian ada siapa lagi? Ya, Kinan, kemudian Aprilia sepertinya. terus Kinan, kemudian Aprilia boleh ya. Satu-satu dulu Kinan dulu ya. Kinan dulu boleh Kinan. Ya, boleh Ibu. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Kenan, saya mahasiswa Kearsipan Digital angkatan 2022. Izin bertanya, Ibu, menurut Ibu berbicara mengenai soft skill yang sudah tadi Ibu jelaskan, soft skill apa yang perlu dilatih dari kita sebagai mahasiswa untuk ke jenjang pekerjaan nantinya setelah lulus dari perkuliahan, Bu? Karena jujur saya sendiri masih bingung antar soft skill itu apa yang perlu kita latih Bu untuk di pekerjaan nantinya di dunia pekerjaan. Kurang lebih seperti itu Bu pertanyaan dari saya. Makasih Bu. Terima kasih. Langsung dijawab Bu Dini atau Iya saya? boleh langsung jawab aja Ya. langsung Bu. Ya. Eh, Mas Kin yang tadi saya list di situ ada beberapa, bukan berarti itu ranking ya. Tergantung tergantung kebutuhan dan konteks masing-masing. Tapi secara umum kalau saya boleh bilang, yang pertama kali
biasanya mahasiswa terutama di bidang information studies perlu mengembangkan diri adalah komunikasi. Ya. Karena kita seringkali stuck di, oke, saya mahasiswa kearsipan, saya bergulat dengan arsip, entah itu digital, entah itu apa namanya hard copy ya. Kita lupa bahwa tujuan utama kita sebagai information professional adalah memfasilitasi eh, pengguna informasi untuk mendapatkan atau pencari atau pengguna informasi untuk mendapatkan informasi yang valid, akurat, dan seterusnya yang waktu itu sempat kita bahas ya. Jadi kita berhubungan dengan manusia. Nah, komunikasi itu yang penting. Nah, nanti di dalam komunikasi yang payung komunikasi besar itu ada aspek-aspek yang kayak kemarin kita bahas minggu lalu, sosialnya bagaimana, eh, culture-nya bagaimana. Komunikasi tidak hanya kata-kata, tapi juga nonverbal. Ya, kalau di Zoom gini mungkin agak saya ngelihatnya ke Mas Kinan, tapi kelihatannya seperti dari ujung sana kan seperti saya ngelihatnya kemana gitu ya. Itu memang agak agak beda ya bedanya. Tapi kalau untuk face to face misalnya kerja di suatu institusi kemudian ada orang yang datang minta dibantu, biasanya eye contact, kemudian bahasa tubuh kita. Misalnya kalau kita ada orang bicara, ya kita mendengarkan majulah sedikit, seakan-akan kita ya gitu ya. Kemudian antusiasme kita itu kayak yang saya sudah sempat bahas ya. Itu mungkin yang pertama kali harus di apa namanya kembangkan. Nah, yang lainnya nanti menyusul. Gitu ya Mas ya. Sip, Baik, Ibu, Ya, terima kasih jawabannya. Kenan. Jadi sama-sama. intinya sih communication skill itu ya Bu ya, yang harus kita miliki betul-betul ya. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang beda kultur, ya beda budaya, kemudian beda karakter. Nah, makanya communication skill ini harus betul-betul dikuasai, dimiliki oleh seorang profesional informan gitu ya. Ya, Betul. sekarang Aprilia, mangga silakan Aprilia mau bertanya. Ya, sebenarnya selamat siang Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya izin menanyakan mengenai magang tentang kearsipan di sana. Apakah Mm-mm. ada yang memang berminat tentang kearsipan di Australia dan bagaimana tuh cara kita kalau misal pengen nih, saya sendiri pengen nyoba nanti magang sama Bu Anita nih di Australia itu gimana kira-kira? Nah, Makasih pertanyaannya, Aprilia. Kalau magang sama saya kayaknya nggak cocok karena saya mengajar ya. Eh, apa namanya? Ada loh sebetulnya. Mungkin kesempatan-kesempatan itu juga bisa, terutama sekarang setelah COVID ya, karena apalagi digital archive ya. Eh, karena banyak banyak organisasi-organisasi yang justru menerima magang, lebih suka menerima magang online. Jadi ya sayangnya itu berarti berarti Aprilia nggak physically main ke sini ya kan. Tapi tetap bisa tetap bisa ngelamar untuk magang online misalnya. Salah satu contohnya misalnya di mahasiswa kearsipan yang saya lihat apa namanya magang online itu di OSLIT misalnya Australian Literature. Itu ada beberapa yang saat ini mahasiswa kami di sana ya misalnya ya. eh, Orangnya di mana, magangnya online, nggak peduli apa namanya lokasi geografisnya. Gitu. Nah itu that's the sweetness of our era now. Kalau mau bahkan ada beberapa mahasiswa kami yang misalnya lokasinya di UK atau di Kanada, ada juga yang di Fiji, di Pasifik ya. Eh, tapi ternyata tetap bisa magang online juga dengan institusi-institusi yang tidak harus selalu Australia. Nah, ini yang saya ingin encourage teman-teman mahasiswa di sini membuka membuka wawasan, membuka apa namanya, berani untuk membuka diri dan komunikasi tadi ya, Kenan kembali ke situ ya, mungkin reach out ke potential volunteer online misalnya, kayak Wikimedia misalnya, bukan Wikipedia ya, Wikimedia.
yang memang salah satunya menghasilkan sumber-sumber informasi untuk Wikipedia, tapi informasi yang valid gitu. Nah, itu juga mereka hanya menampung mahasiswa atau volunteer untuk mengerjakan online gitu. Hmm. Kalau institusi di Australia untuk arsip dan records banyak, tidak hanya satu atau dua. Tadi yang saya bilang kreatif ya. Jadi saya selalu encourage mahasiswa untuk um, don't judge the book by its cover. Jangan jangan menilai potensi apa namanya organisasi yang mungkin bisa untuk magang itu hanya karena nama organisasinya. Contohnya Historical Society. Yang terakhir apa ya waktu itu, oh Holocaust ya, jadi yang ada arsip-arsip dari apa namanya eh, orang-orang yang dulu terpengaruh karena zaman Nazi ya, karena eh, waktu-waktu apa namanya di dalam sejarah Jerman gitu ya, kemudian lari ke Australia misalnya. Itu di dalam organisasinya title-nya tuh enggak ada nama arsip, itu nggak ada. Tapi ternyata di dalam organisasi itu sendiri, pekerjaan atau eh, magang untuk arsip maupun untuk perpustakaan, karena mereka punya arsip dan punya perpustakaan gitu ya. Itu Hmm. mereka bisa menampung lumayan banyak orang untuk belajar dan magang dengan mereka. Nah, saya mungkin Bu Dini yang lebih tahu kalau konteks Indonesia ini organisasi-organisasi yang seperti apa. Karena saya yakin misalnya eh, katakanlah pabrik obat, mereka Hmm. pasti punya, ya pasti punya, ya bukan obat yang lokal-lokal yang kecil-kecil ya, tapi pabrik obat yang besar mungkin mereka pasti punya bagian Hmm. arsip memang khusus untuk bagian arsip. Gitu ya, maksud saya begitu, Aprilia. Terima kasih Bu Anita Aprilia. Sepertinya tertarik juga nih buat magang di Australia. Sebetulnya sih bukan magang online mungkin Bu. Kalau Iya, mungkin kayaknya gitu. magangnya sih senangnya offline gitu ya di sana sambil belajar sambil juga bisa menikmati. Tapi memang kalau selama ini yang sebetulnya kalau untuk online itu masih sangat memungkinkan ya Bu. Yang penting Mm, kita harus rajin mencari source-nya itu. Mana sih mm, yang menerima magang, mana sih yang. Nah, itu banyak sekali. Makanya tadi Bu Anita bilang ada yang di Kanada, ada yang di UK ya. Padahal orangnya mungkin tidak di sana gitu ya. mm, Jadi kalau memang kita niatnya mencari pengalaman, ilmunya gitu ya, itu magang online mungkin bisa dilakukan. Tapi ya itulah mm, tadi bagaimana kita bisa mencari. Ya itulah jadi mm, search ininya, search apa eh, skills sumber-sumber kita. mana sih yang menyediakan gitu Ibu ya. Nah, Iya, seperti itu iya, mungkin ya, Aprilia. iya. Jadi boleh tanya-tanya nanti bersama teman-teman kita coba di mana sih yang terima magang seperti itu. Beda lagi kalau memang tadi kalau magang di Bu Anita ya mungkin inginnya di sana kalau Ibu kan memang mengajar. Mm, Walaupun iya, sebetulnya kearsipan ini kan ada di seluruh organisasi. Kearsipan itu pasti ada ya pasti ada. kementerian di mana-mana ketika ada yang magang dari kearsipan mereka tuh pasti mau menerima Bu. Hmm, Permasalahannya iya, memang tadi ketika kita magang kita free gitu kan, mm, nggak ada pendapatan apa-apa bahkan untuk biaya kos dan sebagainya itu biaya sendiri itu seperti mm, itu. mm, Nah, mm, makanya sekarang yang selama ini dilakukan magang-magang itu dilakukan oleh mahasiswa atas perintah ya, atas perintah dari kampus atau atas perintah dari mm, dinas-dinas mana untuk magang di mana. Paling tidak mm, mereka ada yang menjamin untuk penginapan dan sebagainya. Kalau mm, diperintahkan itu artinya yang memerintah itu harus punya tanggung jawab nih. mm. Enggak Menyediakan halus tempat ya, dan Bu ya. sebagainya. Iya, sebagai gambaran aja sebetulnya itu berlaku sama. Jangan merasa karena Indonesia gitu ya, bukan begitu ya. Eh, Terutama tadi Mbak Aprilia kalau mau pengen ke Australia, who knows? Karena Australia juga sangat peduli dengan tetangganya ya, karena Ya, sebetulnya kami butuh tetangga. Indonesia yang paling besar kan. Apa namanya? Eh, Contohnya misalnya ini untuk tahun ke depan ini saya sedang merencanakan untuk membawa anak-anak study visit dan magang ke Indonesia gitu. wah hebat tuh, Bu. Gitu ya. Karena mereka juga, tapi untuk itu pun saya juga min, min, apa namanya mesti apply
uangnya negara gitu loh, mesti Iya betul. minta karena Harus disediakan mahasiswa anggaran juga nggak negara. mungkin untuk ya mungkin lah, mungkin mereka mampu, tapi apa iya sih mereka semuanya akan mampu? Kan enggak ya. Jadi Hmm. kita apply juga kalau ada grant atau scholarship untuk mahasiswa kita usahakan begitu. Ada lagi rekan saya yang sedang mengusahakan mirip-mirip tapi untuk magang saja di Kambodia misalnya seperti itu. Ya, Nah, eh, ini sesuatu yang mungkin bisa digarap bareng. Nanti saya ngobrol deh sama Pak Ari Ganjar yang bisa digarap bareng antara kita bagaimana antara Australia dan Indonesia. Mungkin bentuknya tidak harus apa namanya tuk, apa bayar berbayar dolar dan rupiah kalau itu yang dikhawatirkan mungkin bisa saling iya, tukar orang maksudnya. Aprilia datang ke sini ke perpustakaannya atau ke arsipnya Charles Sturt Uni misalnya begitu. ya, Kemudian mahasiswa kami datanglah ke Unpad misalnya seperti itu. ya. Ya, Pertukaran. pertukaran Ya, tapi dalam bidang kearsipan ya. ya betul Bu. Pengalaman saya ketika magang juga saya pernah magang 14 hari 2 minggu Bu. 2 minggu Hmm, di Street Library di sebelahnya Adelaide University itu memang ya, dibiayai pemerintah. Kalau tidak dibiayai ya. pemerintah biaya sendiri ya susah juga kita ke sana ya apalagi untuk akomodasi transportasi selama makan di sana juga Hmm, lumayan biayanya tidak sedikit gitu ya. Jadi memang hmm, harus paling tidak kalaupun misalkan tidak dari pemerintah nih, Aprilia kita belajar cari sponsor nih gitu ya. Misalkan ada nggak nih yang kira-kira mau apa ya mengcover semua pengeluaran, tapi tentu saja nanti hasilnya itu harus ada manfaat bagi yang memberi sponsor kita gitu. ya. Ya seperti itu. Ditagih dong janjinya apa, Nah, nggak iya. ini aja ya. Ya, karena Betul, Bu. sebetulnya untuk kearsipan ini di mana-mana saja pasti ada. Semua pekerjaan itu menghasilkan arsip. Nah, kita Iya, belajar betul. dari mereka seperti apa, tapi kita juga paling tidak memberikan kontribusi, memberikan ilmu kepada mereka. Yang mereka berikan itu kita kita serap dan kita aplikasikan di sana gitu. Mungkin seperti itu. Betul. Tapi Iya. sebetulnya banyak yang terbantu ketika lembaga-lembaga pemerintahan biasanya saya kebetulan dulu ketika masih dinas tuh ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bu. Jadi Hmm. banyak sekali lembaga-lembaga pemerintah yang minta pegawai kita untuk magang di mereka, gitu ya. Ya, Hmm. Hmm. artinya ketika mereka meminta magang ya semuanya harus serba dijamin dong, bukan berarti kita komersil gitu, tapi kan mereka Hmm. juga harus setiap harinya Betul, harus ada apa, kebutuhan. harus Ya, ada jaminan ya, gitu ya, seperti itu. ya, Ya. ya. Mungkin juga Aprilia ya nanti kita kalau sudah selesai apa nih lulus dari Unpad, nah cari dulu nggak usah pengen dulu cari kerja yang pasti gitu tapi belajar tadi betul kata ibu magang itu harus dimanapun ada magang ada seminar apapun gitu ya menambah pengetahuan kita ikutilah itu ya artinya sebelum kita terjun langsung ke klien atau ke masyarakat paling tidak ilmu kitanya dulu deh ditabung dulu diperbanyak dulu ya yang utamanya ini itu tadi saya menggarisbawahi communication skill itu ya Bu betul-betul sangat-sangat dibutuhkan apapun kondisinya ketika kita punya kemampuan, kemahiran berkomunikasi itu sepertinya menjadi apa kunci utama untuk kesuksesan menjadi seorang apapun ya. Tidak Hmm. hanya di kearsipan atau pustakaan librarian atau archivis gitu ya. Hmm. Di Hmm. tempat di yang lainnya juga sepertinya communication skill ini menjadi hal yang utama gitu ya. Ya. Karena tadi apalagi tadi ditambah lagi dengan ada technical skill, general skill itu ya. Banyak Ya. sekali hal-hal yang harus kita miliki. Nah, bagaimana kalau itu dibutuhkan tapi kita tidak mempelajari itu. Makanya tadi Ibu bilang kalau ketika ada seminar atau ketika apalagi free ya Bu, ikut saja bilang seperti itu ya. Artinya kita membeli kita mendapat ilmu tanpa harus membeli gitu. Seperti itu ya. Ya. Itu Ya. semuanya manfaat yang bisa didapat ya akhirnya. Ini juga buat semua ya. Ketika ada kan suka ada acara-acara juga nih banyak dari Arsip Nasional misalnya ya ataupun dari acara-acara kementerian lain yang terkait dengan bagaimana cara mengolah kearsipan di mereka gitu loh. Nah, biasanya Hmm. ada juga ini untuk mahasiswa-mahasiswa ini ketika mereka ikut secara daring seperti biasanya memang sejak ada COVID ini daring ini menjadi hal yang luar biasa bisa dimanfaatkan ya Bu. Jadi Hmm. ikutilah itu makanya kita ngumpul apa perbanyak dulu ilmu kita nanti insya Allah itu akan sangat bermanfaat ketika kita sudah selesai dan bisa langsung terjun apa
melayani masyarakat seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, kalau saya boleh nambah tadi Boleh, boleh tentang Bu, Mangga Bu Anita. Ih, tentang silakan. communication skill itu tidak hanya verbal Iya, saja ya, betul. tapi Iya. written juga loh. Hmm, Sangat penting, written itu sangat penting. hmm, Contohnya begini, saya beberapa kali eh, ngobrol dengan teman-teman akademik gitu ya. Kemudian ada yang dulu supervisor saya juga sempat bilang, ini Anita, ada lagi loh email yang datang dari calon mahasiswa Indonesia yang pengen belajar sama saya. Tapi emailnya tuh sama. Jadi kayak copy paste gitu loh. Yang jurnal hmm. sama gitu loh. Nah, ini Ya, menunjukkan kalau keterampilan komunikasi itu juga tertulis itu sangat penting. ya, ya, Karena itu interaksi antar pribadi ya. betul. Jadi, Hmm, jadi memang banyak dan saya termasuk salah satu yang sempat nulis oh bagaimana cara belajar dan tinggal di Australia dan seterusnya. ya, Eh, Memang banyak sekali buku-buku semacam itu ya. Ada tips menulis proposal untuk ya, mencari ya, sekolah di mana gitu. Boleh dibaca, sangat dianjurkan, tapi tidak di apa namanya diadopsi mentah-mentah gitu. ya. Karena kalau itu orang yang menerima sudah sering menerima hal yang sama ya, ya tahulah kalau itu template gitu ya. Tapi kalau kita mengasah keterampilan komunikasi kita dengan apa ya custom gitu ya, yang tailor made Hmm, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, itu tadi yang saya bilang communication skills, tidak hanya verbal, ya, tidak hanya facial expression atau ya, gesture, tapi juga eh, tertulis ya. gitu ya. Semua Sangat aspek ya, Bu. Semua betul. aspek ya, ditulis, ya verbal, ya tertulisnya, ya eh, expressionnya juga mungkinlah seperti itu Betul. lah. Jadi dari semua aspeknya. Terima kasih Bu Anita. Masih ada Sama-sama. yang ingin ditanyakan nggak? Hasbi biasanya Hasbi ini yang paling rajin bertanya nih. Karena Wajahnya penasaran ini. serius. Kita masih All punya good. waktu nih 13 menit lagi nih Mbak Anita sebelum habis waktunya ya. Ayo Hasbi mau bertanya apa nih? Kalau all good ya enggak harus tanya lah, Bu. Sudah jempol lah katanya. All good. Tidak ada pertanyaan sih dari saya, cukup Bu, sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bisa diaplikasikannya Hasbi ini semangatnya luar biasa Bu ya. Dengan segala kekurangannya gitu ya maksudnya. Tapi semangatnya luar melebihi mungkin dari teman-temannya yang memang betul-betul bisa langsung memahami gitu ya. Baik Ibu Anita, barangkali ingin ada closing atau seperti apa? Karena ini udah pertemuan terakhir ya Bu ya. Ini pertemuan terakhir, mudah-mudahan nanti ada Iya, selanjutnya iya. lagi. Tapi paling tidak kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang sudah memberikan ilmunya begitu bermanfaat bagi kami ya. Ini terutama bagi generasi-generasi ini mahasiswa-mahasiswa saya yang memang berharap ke depannya bisa menjadi seorang profesional dalam memberikan informasi kepada masyarakat, kepada klien gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi kami dari eh, Prodi, karena saya juga harus mewakili Kaprodi katanya tadi ya, Kaprodinya sedang ada uji kom, mewakili Prodi Iya, juga. iya. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan dan semoga menjadi sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami. Barangkali ada closing speech, monggo silakan Ibu. Terima kasih, Bu Dini. Yang jelas, 1-2 menit terakhir nih saya hanya ingin berpesan aja, eh, jangan pernah bosan belajar dan mengembangkan diri. Mudah-mudahan 3 kali kita bertemu ini ada manfaatnya, walaupun sedikit, mungkin ada aspek-aspek yang relevan, banyak yang tidak. Petik yang mana yang bermanfaat masing-masing. Dan saya yakin masing-masing juga hal yang dipetik itu kan berbeda-beda. Misalnya apa yang Naila petik sebagai hal yang bermanfaat akan berbeda dengan Afrilia, berbeda dengan Kenan, gitu ya, berbeda dengan Dava. Ya nggak apa-apa karena itu masing-masing kita apa masing apa yang ingin kita kita follow up gitu ya. Dan yang kedua jelas selalu refleksi kita ada di mana, sejauh mana keterampilan dan keahlian kita, apa yang masih perlu dikembangkan.
Jangan jangan hanya mengandalkan pada Bapak Ibu dosen karena karena it's our life, it's our career, it's not your lecturer's career. Jadi ini belajar dewasa ya. Kalau kata teman-teman di sini, it's adulting. Adulting is hard. Ya karena kita menjadi orang dewasa sudah nggak lagi seperti di sekolah gitu kan ya. Kemudian yang terakhir Bu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa profesi kita ini profesi yang tidak akan luntur, akan selalu ada, hanya Ya, mungkin bentuknya bergeser, berbeda, bervariasi, dan seterusnya sesuai konteks. Nah, eh, karena ini profesi kunci, terutama kita berbicara tentang informasi ya, entah itu kearsipan, perpustakaan, ataupun records, it's all about information. Eh, adalah sesuatu yang selalu berubah dan akan selalu ada, karena akan selalu ada profesinya. Kita juga harus percaya diri bahwa profesi-profesi kita ini akan selalu ada dan self-advocating. Intinya apa ya? Bukan self-promoting ya. Kalau self-promoting itu kadang-kadang kan asal bluffing aja ya. Tapi kalau self-advocating itu kita punya keilmuan, kita punya keterampilan, kita punya keahlian, dan kita tunjukkan keluar sana bahwa oh ini profesi saya adalah ahli di bidang arsip. Artinya apa? Itu selalu kita apa berpesan menyampaikan pesan itu kepada dunia luar yang di luar circle kita sendiri. Ini yang kadang-kadang kita masih malu-malu kalau terutama untuk teman-teman di information studies ya kadang-kadang masih malu-malu merasa oh ini kan cuma pekerjaan di bidang A, B, C, di bidang perpustakaan, di bidang arsip ataupun records. Jangan seperti itu karena kita harus kalau nggak kita siapa lagi yang akan bangga dengan profesi betul. industri kita. Itu aja, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, itulah tadi ya apa yang sudah kita simak bersama. Three times bersama Ibu Anita ya. 3 pertemuan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Anita, kalian sebagai generasi penerus kami nih, generasi penerus kami, bisa mengaplikasikannya di masyarakat, bisa memberikan pelayanan terbaik bagi klien ya, bagi klien ataupun eh, menambah ilmu seperti tadi yang disampaikan kita mencari ilmunya tidak harus selalu pada perkuliahan, tapi juga kalau memang secara online bisa kita lebih banyak dapat informasi itu kita lakukan. Terima kasih. Baiklah Bu Anita, pertemuan yang finally akhirnya kita akan mengakhiri juga pertemuan ini. Walaupun mudah-mudahan tadi kita berharap ada kerjasama antara prodi di kearsipan Unpad dengan di universitas di sana ada pertukaran arkivis ya, paling tidak seperti itu. Mudah-mudahan ini sayangnya Pak Kaprodinya tidak ada, tapi mudah-mudahan disampaikan nanti saya sampaikan juga ya. Kita punya hope, punya harapan ya. Ya, Paling tidak ini menambah wawasan teman-teman di kearsipan juga. Terima kasih Bu Anita atas waktunya. Semoga apa yang sudah disampaikan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa membawa manfaat kepada semua mahasiswa saya yang selama ini telah mengikuti kuliah dari Ibu ya. amin. Juga kepada anak-anak mohon ya apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan saya akan mencoba mengulas nanti Bu pada saat tatap muka dengan mereka Bu. Pada saat ada pertemuan-pertemuan mungkin akan sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh Ibu Anita dan saya berharap respon mereka seperti apa ketika kalau di Zoom kan beda tadi ya agak ini juga tapi mungkin pada saat tatap muka mudah-mudahan mereka bisa langsung menyampaikannya apa keinginan mereka sebenarnya dan apa kemampuan yang harus mereka lakukan ketika mereka menjadi pelayan publik. Itu saja terima kasih Bu Anita dan kepada semua Terima terima kasih kasih. atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya. Terima kasih Bu. Amin. Apa yang Sama-sama. Sehat juga semuanya, Ibu dan ya teman-teman mahasiswa semuanya. Maaf kalau ada salah kata, salah ucap ya. Kalau ada menyinggung atau apa selama 3 kali bertemu. sama-sama Bu. Itu saja pertemuan kita tutup hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam.